Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, Ana akan menceritakan sesuatu. Sebaiknya engkau tidak usah percaya dan jangan engkau percayai. Karena apa yang Ana katakan itu hanya sesuai pandangan spiritual Ana. Dan Ana juga bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada alasan agar antum mempercayai Ana. Jadi begini, secara wadah, sebelum ruh Satrio Piningit masuk ke raga itu merupakan suatu yang tatkala menginginkan sesuatu dia bisa melakukan apapun. Intinya apa yang dia inginkan itu pasti terjadi karena dia istilahnya tipe orang yang koleris mengenai raga itu. Saat dia menginginkan sesuatu, dia selalu ingin meraihnya dan harus mencapainya. Dia mampu meraih sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang besar yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain, raga itu mampu melakukannya. Bukan berarti dia hebat, namun raga itu mempunyai sifat dan mempunyai mental yang memang berbeda dengan yang lain. Itu yang Ana lihat dari kacamata spiritual, wahai saudaraku. Tidak usah antum percayai karena Ana bukan siapa-siapa. Dia mampu meraih rekor-rekor yang diraih oleh catatan buku Guinness. Artinya apa? Bahwa orang lain tidak semua orang mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya. Mental dia sangat luar biasa. Saat dia melaksanakan pendidikan, dia juga bisa meraih berbagai pendidikan-pendidikan yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang biasa. Itu raga yang sebelum dimasuki oleh ruh Satrio Piningit. Antum tahu, Satrio Piningit itu adalah sebuah ruh pilihan yang dititiskan oleh Tuhan ke raga-raga manusia pilihannya, mulai zaman Raja Karna, Bapak Soekarno, turun-temurun, Gajah Mada, Eyang Jayabaya, Prabu Angkeling Darma, dan raja-raja yang lain. Itu merupakan manusia-manusia pilihan yang dimasuki oleh ruh Satrio Piningit. Jadi kalau antum menunggu-nunggu mencari-cari, sebenarnya mencari apa? Satrio itu artinya adalah seorang kesatria, Piningit yang disembunyikan karena mampu meraih suatu predikat keimanan puncak, tingkat kewalian al-arif billah, arifin billah, tingkat kewalian yang setingkat dengan para aulia-aulia yang katakanlah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah murid Nabi Khidir alaihissalam. Jadi antum jangan menerjemahkan kata-kata dia, perilaku dia dengan kitab-kitab yang biasa. Udah lewat itu. Nah, itu kacamata spiritual Anda, wahai saudaraku. Ada suatu kitab yang hanya Nabi Khidir dan muridnya yang tahu. Itu kitab akhir zaman. Apa antum pernah membaca namanya kitab Soro? Kalau antum buka kitab Sulam Safinah, Ifayatul Ahyar, Qurratul Uyun, itu tidak akan ketemu. Antum cari di kitab Ta'limun Ta'lam, tidak ketemu, wahai saudaraku. Anda tidak hanya bicara dengan ilmu otodidak atau ilmu jadi, karena dari kecil Anda juga ditetaskan di pondok pesantren.
Abuya Misbahul Mustafa, Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu kakek Ana. Jadi Ana dari menetas kecil memang sudah di pesantren. Apa yang Ana katakan tidak asal bicara katanya dan katanya, enggak seperti itu. Semua ada dasar pokoknya, wahai saudaraku. Dari zaman Nabi Adam hingga kini, Satrio Bening itu selalu dibicarakan. Karena memang rohnya dari dulu sampai sekarang itu ada. Menitis, orang itu raganya tiada, menitis ke yang baru lagi, menitis ke yang baru lagi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Semoga ada manfaatnya buat antum dimanapun antum berada. Dan pesan ana, waspadalah tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni 2026, karena itu merupakan ada 5 magnet yang akan sejajar. Sudah ana terangkan dalam video ana sebelumnya. Kalau magnet yang sejajar pasti berefek dengan gejolak alam. Bulan sejajar dengan matahari saja menyebabkan gerhana bulan. Kenapa bisa seperti itu? Memang karena alam sedang menyambut kedatangan Al-Fatar yang ke-10. Itu pun juga dia menitis ke raga-raga yang saat ini. Sebenarnya dulu itu ada Al-Fatar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Abad 21 ini ada Al-Fatar yang ke-10. Kenapa ana mengatakan Al-Fatar? Kalau di agama Hindu menyebutnya Kalki Al-Fatar atau titisan Batara Wisnu, karena dia bisa mengendalikan 5 elemen. Kalau 4 elemen, air, api, angin, api dan tanah. Ini 5 elemen. Yang satu lagi merupakan dia dihormati dan bisa mengendalikan ruh-ruh masa silam yang terlahir kembali dan juga makhluk-makhluk gaib. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merupakan manifestasi dari rohnya Nabi Sulaiman. Keilmuan Nabi Sulaiman ada pada dia. Perkataan ana tidak perlu antum percayai dan nggak ada alasan untuk mempercayai. Ana hanya mengatakan apa yang ana tahu secara pandangan spiritual. Ana berbicara tidak menurut katanya orang lain, enggak. Setiap malam ana sebelum tidur selalu bermeditasi. Paling tidak 1-2 jam mengkosongkan pikiran untuk memasuki ke lorong dimensi. Kosong sehingga ana tidak tahu di mana kepala, di mana kaki, di mana tangan. Bahkan di mana raga ana tidak tahu. Ana hanya merasakan gemuruh nafas batin. Yang ada hanyalah nafas batin masuk ke alam suwunggung liwang-liwung. Menurut Sayyidina Khidir alaihissalam, tatkala kita bisa mengenalkan diri, memasuki alam suwunggung liwang-liwung, kosong song sekosong-kosongnya, disitulah kekuatan Tuhan muncul. Dia bukan dia lagi. Tatkala seseorang masih berada di alam dunia, alam kasar, berkecamuk berbagai pemikiran dan apa yang terjadi di dunia, maka dia ya dia. Namun tatkala dia sudah mengkosongkan dirinya, sudah tidak tahu lagi siapa yang ada di depannya, yang tidak tahu dia berada di mana. Yang ada hanyalah gemuruh nafas batin, keluar nafas yang ada hanyalah Allah, nafas dalam yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanyalah Allah, segalanya lenyap. Yang ada hanyalah tajalli zat di dalam sifat-sifatnya. Disitulah
Yang ada hanyalah kekuatan Tuhan. Nur ilahiyah di situ letaknya. Nah, saudaraku, sebenarnya itulah rahasia dari ilmu fanafilah. Kalau orang-orang kebatinan menyebutnya manunggaling kawulolan Gusti, rahasianya di situ. Itu ilmu Kanjeng Syekh Siti Jenar, itu sebenarnya ilmu fanafilah atau ilmu bakok billah. Kalau di kitab-kitab tasawuf, dulu anak mengkaji kitab ini dari kitab tasawuf Abah Guru Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Tiap hari Rabu anak dulu mengkaji kitab ini di Grand Garden 12 di bawah bimbingan Habib Fahmi Asgaf. Jadi tidak hanya asal katanya, kata siapa? Jangan sampai antum berdasarkan katanya tidak tahu dasar pokoknya, hanya berdasar katanya. Dia kata siapa? Katanya orang lain lagi. Diklarifikasi dia kata siapa? Kata orang lain lagi. Jadi cuma katanya. Tidak ada dasar pokok yang otentik. Referensinya dari mana? Itu yang perlu dikaji, wahai saudaraku. Semua orang itu bisa bicara, tapi referensinya itu berdasarkan apa? Paham tum? Semua adalah ada referensi. Baik ilmu spiritual, ilmu tasawuf, ilmu syariat, hakikat, thariqat dan ma'rifat. Semua itu ada referensinya, wahai saudaraku. Tidak asal berdasarkan katanya dan disampaikan orang lain. Ilmu yang berdasarkan katanya itu namanya orang yang taklid. Tahu kan antum, taklid itu ikut-ikutan, tidak tahu dasar pokoknya. Semoga bermanfaat. Ana sudah menyampaikan banyak hal. Sekali lagi tidak perlu antum percayai. Intinya berhati-hati mulai malam ini sampai tanggal 30 menjelang bulan Suro, sebelum dan sesudahnya, karena alam akan bergejolak menunjukkan eksistensinya, mengadakan penyambutan kepada Al-Fatar yang ke-10. Nggak usah antum percayai, itu lebih baik. Namun lihat saja alam bergejolak atau tidak. Paham tuh? Semoga ada manfaatnya. Rahayu semuanya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.